Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku Devita dari Universitas Tridharma Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Nah, materi pembahasan yang pertama itu ada pengertian dari pergaulan bebas, yang kedua ada ciri-ciri dari pergaulan bebas, yang ketiga penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja, yang keempat ada contoh pergaulan bebas, yang kelima adalah dampak dari pergaulan bebas, dan yang terakhir adalah cara mencegah terjadinya pergaulan bebas. Langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pergaulan bebas. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Oke, kalau belum ada yang tahu, aku jelasin ya. Secara umum, pergaulan bebas dapat diartikan dengan salah satu bentuk penyimpangan yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Arti lain dari pergaulan bebas adalah salah satu bentuk penyimpangan yang melewati batas norma agama dan norma keasusilaan. Pergaulan bebas juga mempunyai ciri-ciri yang biasa dilakukan oleh para remaja. Yang pertama adalah seks pranikah atau melakukan hubungan intim sebelum menikah. Yang kedua, menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Yang ketiga adalah mengkonsumsi minuman beralkohol atau minum-minuman keras. Yang keempat adalah menonton pornografi. Yang kelima adalah tawuran antar kelompok. Yang keenam, memakai pakaian-pakaian terbuka. Dan yang ketujuh, clubbing atau dunia malam, dan yang terakhir adalah menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan. Selanjutnya, menurut survei yang saya temukan di berbagai artikel, mulai dari media sosial, Instagram, Twitter, maupun website dari koran ataupun website dari badan-badan resmi, menghasilkan bahwa yang pertama, 62,7% remaja Indonesia melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, 20% dari 94.270 wanita hamil adalah remaja. Yang ketiga, 2,4 juta kasus aborsi terjadi, 30%-nya dialami oleh remaja. Yang keempat, orang yang terinfeksi HIV paling banyak berumur 15-24 tahun. Dan yang terakhir adalah 27% pelajar dan mahasiswa adalah pecandu narkoba. Bahas tentang penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Nah, penyebab yang pertama adalah taraf pendidikan keluarga yang rendah. Maksudnya di sini adalah para orang tua biasanya mengizinkan anak-anak mereka untuk berpacaran. Dari berpacaran itulah mereka akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua adalah keluarga yang tidak harmonis. Jika keluarga tidak harmonis, psikis anak akan terganggu, maka anak-anak pun akan mencari kesenangan mereka di luar rumah. Hal itu akan mengakibatkan anak-anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi keluarga. Seperti yang saya sudah sebutkan pada ciri-ciri, yaitu poin ke-8 tentang anak-anak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, jika keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan, maka mereka akan mencari jalan lain. Bisa jadi anak-anak atau remaja tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang keempat adalah kurangnya perhatian orang tua. Orang tua sangat mempunyai peran penting dalam perkembangbiakan anak-anak mereka. Jika orang tua kurang mencurahkan perhatian mereka kepada anak-anak, maka anak-anak mereka akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kelima adalah lingkungan yang kurang baik. Jika kita tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka kita bisa saja ikut atau terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang keenam adalah kurangnya kesadaran remaja. Kurangnya kesadaran remaja dimaksudkan sebagai kurangnya pengetahuan remaja tentang pergaulan bebas. Jika mereka kurang pengetahuan tentang pergaulan bebas, mereka secara tidak sadar bisa saja masuk ke dalam pergaulan bebas itu. Yang ketujuh adalah penyalahgunaan internet. Seperti yang kita tahu di zaman sekarang, internet sangat mempunyai banyak manfaat, terutama dalam mencari informasi. Nah, jika kita salah menggunakan internet untuk kepentingan yang lain yang berbau ke pergaulan bebas atau pornografi, maka kita akan terjebak di dalamnya. Adalah contoh dari pergaulan bebas. Berikut saya masukkan beberapa contoh dari pergaulan bebas. Yang pertama adanya seks bebas. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua adalah narkoba dan alkohol. Itu contoh dari bentuk-bentuk narkoba dan bentuk-bentuk alkohol atau minuman keras. Yang ketiga adalah kehidupan malam seperti clubbing tadi atau memakai pakaian-pakaian terbuka. Yang keempat adalah merokok. Yang kelima adalah tawuran antarnya mengenai dampak dari pergaulan bebas. Dampak yang pertama adalah ketergantungan obat. Maksudnya ketergantungan obat di sini adalah jika kita mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang secara rutin atau secara berlebihan, maka kita akan ketergantungan akan hal tersebut. Yang kedua adanya seks bebas. Yang ketiga adanya kriminalitas meningkat. Maksudnya seperti yang sudah saya sebutkan pada penyebab dari pergaulan bebas itu ada kan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan.
Jika ekonomi keluarga tidak memungkinkan, maka anak-anak atau remaja tersebut berani untuk mengambil keputusan mencopet atau mencuri barang-barang yang ada di rumah atau bahkan mencuri rumah orang lain, seperti itu. Yang keempat adalah kesehatan menurun. Tentu saja jika kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan atau secara rutin, atau melakukan hubungan seks secara bebas, kesehatan kita akan menurun dan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang menular. Yang kelima adalah menurunnya prestasi. Nah, dalam hal ini dapat kita fokuskan jika kita menonton video pornografi secara berlebihan atau secara rutin, maka konsentrasi dan daya ingat kita akan menurun. Hal itu akan menyebabkan menurunnya prestasi anak tersebut. Yang keenam, adanya hubungan kekeluargaan yang merenggang. Jika kita terlalu asik dengan dunia luar atau terlalu asik dengan pergaulan bebas, maka kita tidak lagi atau tidak mau menyempatkan waktu atau menghabiskan waktu di dalam rumah, maka hal itu akan menyebabkan hubungan kekeluargaan kita akan merenggang. Yang ketujuh adalah berdosa. Maksudnya berdosa di sini mencakup banyak hal. Kita berdosa kepada orang tua kita berdosa kepada diri kita sendiri, dan tentu saja kita berdosa kepada Tuhan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai cara mencegah terjadinya pergaulan bebas. Cara yang pertama adalah memperbaiki cara pandang. Maksudnya memperbaiki cara pandang yaitu kita harus memikirkan hal-hal yang positif atau harus bersikap optimisme. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang taat. Tentu saja, jika kita menjadi pribadi yang taat, maka kita tidak akan berani untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ketiga adalah memiliki kegiatan yang positif. Kegiatan positif ini banyak sekali. Bisa kalian ikut kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler, atau menyalurkan bakat, atau bisa menyalurkan hobi kalian dengan menyanyi, menari, atau bisa juga membuat video di YouTube, atau membuat video-video yang kalian akan unggah di media sosial. Dan yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik. Nah, menjalin komunikasi yang baik kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada teman-teman akan memberikan efek yang positif kepada kita. Selanjutnya yaitu mengurangi menonton acara yang tidak baik. Inilah yang hal kecil tapi penting, mengurangi menonton acara yang tidak baik. Karena kalau kita sudah berani untuk menonton acara-acara yang tidak baik, maka kita akan berani untuk melakukan atau meniru hal yang terjadi pada acara tersebut. Jadi kita harus mencegah untuk menonton yang tidak baik ya. Oke, mungkin sampai sini informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan atau informasi yang kalian dengar dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.